Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohana, NPM 20010420007. Di sini saya akan mempresentasikan tentang permainan tradisional. Seiring dengan berkembangnya zaman, berkembang pula metode pembelajaran di dunia pendidikan. Namun bukan berarti metode pembelajaran harus ditinggalkan begitu saja. Memanfaatkan permainan tradisional sebagai alat pendukung pembelajaran di sekolah. Selain bermanfaat dengan bermain permainan tradisional saat-saat belajar di sekolah, juga bisa lebih menyenangkan, sehingga materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru mudah dipahami oleh para siswa. Permainan-permainan tradisional yang juga dapat dimainkan bersama-sama ini akan membuat para siswa bisa melatih kemampuan kerjasama. Masa anak usia dini merupakan masa emas dalam masa pertumbuhan dan perkembangan sel otak anak sebagai kecerdasan. Anak usia dini telah mencapai 80% otak orang dewasa. Oleh karena itu, pendidikan hendaknya dilakukan sedini mungkin. Tidak hanya kecerdasan akademik yang didapatkan di dalam sebuah pendidikan, namun juga bisa didapatkan melalui praktek perilaku sehari-hari. Bahkan permainan tradisional juga memiliki arti penting dalam membentuk karakter anak. Permainan tradisional merupakan aset warisan budaya yang tidak ternilai harganya. Di dalamnya terkandung nilai-nilai seperti nilai sosial yang mengajarkan kekompakan, solidaritas, tolong-menolong, sehingga mampu menerima kekalahan. Permainan tradisional juga mampu melatih seseorang untuk mampu berpikir cepat dalam mengambil keputusan logis, krisis. Secara tidak langsung, permainan tradisional juga mengajarkan pemainnya membentuk fisik, mental, dan juga pribadinya. Permainan tradisional yang sering digunakan untuk permainan anak usia dini yaitu congkak. Permainan congkak memiliki pengaruh dalam perkembangan aspek di sini. Yang menonjol adalah saraf, metodologi, dan karakter. Petak umpet. Permainan petak umpet juga mempunyai manfaat dan pengaruh yang tak kalah penting dengan permainan tradisional lain. Permainan petak umpet mempunyai pengaruh dalam bentuk kognitif anak. Petak umpet juga mengajarkan kepada anak bersosialisasi, diskusi, berhitung, dan sportivitas. Dakon atau disebut congkak memiliki filosofi yang mendalam. Permainan tersebut mengajarkan kepada anak untuk ketelitian, berhitung, dan kesabaran. Prinsip-prinsip perkembangan karakter dalam PAUD yaitu yang pertama, pengembangan karakter pada anak usia dini terintegrasi dalam bidang pengembangan layanan. Yang kedua, pendidikan karakter diberikan secara terus-menerus dan
Yang ketiga, pembentukan karakter membutuhkan teladan dari orang-orang yang berada di sekitar anak. Yang keempat, keterlibatan orang tua atau keluarga dalam membentukkan nilai-nilai karakter pada anak. Yang kelima, pendidikan karakter dikembangkan dengan berbagai metode seperti bermain permainan, dramatisasi, pemberian tugas, unjuk kerja, berbicara, dan bercakap-cakap. Keberhasilan pendidikan karakter lebih dilihat dari perubahan sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku anak secara perlahan dan bertahap. Yang keenam, orang tua berkewajiban memberi contoh nilai-nilai yang positif. Dari beberapa permainan tradisional yang sudah dibahas, dapat dikatakan secara garis besar bahwa setiap permainan tersebut dijadikan untuk kelompok kolaborasi. Prinsip-prinsip pengembangan karakter dalam PAUD yaitu yang pertama, pengembangan karakter pada anak usia dini terintegrasi dalam bidang pengembangan layanan. Pendidikan karakter. Yang pertama, pendidikan karakter diberikan secara terus-menerus. Yang kedua, pengembangan karakter membutuhkan teladan dari orang-orang yang berada di sekitar anak. Yang ketiga, keterlibatan orang tua atau keluarga dalam memberikan nilai-nilai karakter pada anak. Yang keempat, pendidikan karakter dikembangkan dengan berbagai metode seperti bermain permainan, dramatisasi, pembelajaran tugas, untuk kerja, bercerita, dan bercakap-cakap. Keberhasilan pendidikan karakter lebih dilihat dari perubahan sikap dan perilaku anak secara perlahan dan bertahap. Yang keenam, orang tua berkewajiban memberi contoh nilai-nilai moral positif. Dari beberapa permainan tradisional yang sudah dibahas, dapat dikatakan secara garis besar bahwa setiap permainan tradisional kolaborasi ini menjadi salah satu aspek penting dalam membangun masa depan yang identik dengan era industri. Dari kolaborasi ini menjadi salah satu aspek terpenting dalam mengembangkan masa depan yang identik dengan era industri. Di samping komunikasi, kreativitas, dan kemampuan untuk berpikir kritis, pengajar PAUD merupakan pihak terkait dalam hal ini. Pemerintah setempat dapat menerapkan beberapa permainan tradisional tersebut sebagai upaya untuk membentuk karakter anak dan pelestarian budaya. Pembelajaran PAUD dapat menjadi pembelajaran yang pelajaran yang menyenangkan dan akan membentuk anak-anak yang bahagia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.